Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami di sini ingin mempresentasikan tugas akhir mengenai pembuatan game berdasarkan materi yang sudah dipelajari. Jadi di sini kami mau membuat game dengan tema Lost in the Forest, yang dimana nanti pemain harus mencari jalan keluar di tengah hutan yang disediakan monster dan juga rumah-rumah angker. Jadi kurang lebih dia akan tersesat di tengah hutan dan harus menyelesaikan beberapa misi untuk keluar dari hutan tersebut. Lalu tools yang kami gunakan di sini, kami menggunakan bahasa Lua serta Roblox Studio untuk mendesain game dan juga monster-monster untuk mengejar para pemain. Jadi untuk library dan juga demo itu akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan Mas. Nah, Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian library untuk jump scare-nya, yaitu untuk bagian sound, pop up, dan ready. Pada bagian ini, script mengambil objek scream dan pop up yang berada di dalam parent. Sehingga ketika nanti dia sudah ready perangkapnya, maka perangkapnya bisa langsung digunakan. Baris yang bagian function merupakan baris untuk membuat fungsi yang nanti akan dijalankan setiap kali ada objek yang menyentuh perangkapnya. Dan untuk local H merupakan kode yang digunakan untuk memeriksa apakah objek yang menyentuh merupakan player atau bukan. Jika player maka perangkapnya akan aktif, dan kalau bukan maka perangkapnya tidak akan aktif. Itu selanjutnya bagian if H merupakan script yang akan melanjutkan proses jika player ditemukan dan variabel akan ready sehingga nilainya akan true. Sehingga hal ini mencegah skrip dijalankan berkali-kali secara bersamaan. Yang selanjutnya yaitu ready. Selanjutnya ready merupakan code yang digunakan agar selama proses berlangsung pemain lain tidak dapat memicu perangkapnya secara berulang. Selanjutnya itu bagian local player. Bagian ini merupakan kode untuk mencari objek pemain berdasarkan nama karakter yang menyentuh perangkapnya. Untuk bagian lokal C dan C parent merupakan script yang membuat salinan pop-up menggunakan clone, lalu memasukkannya ke dalam player GUI, sehingga pop-up-nya nanti akan ditampilkan di layar pemainnya. oke, lanjut di bagian monster ini ada local search distance. Sama dengan 40 itu NPC mulai mengejar kalau player dalam jarak 40 stud. Lalu di lost distance sama dengan 60, NPC itu berhenti mengejar kalau player lebih dari 60. Dia juga mengambil humanoid dan humanoid root part dan menggunakan pathfinding service. Fungsi get nearest player ini untuk mencari player terdekat. Lanjut ke bagian local function get nearest player. Pada bagian local nearest sama dengan nil, ini belum ada player yang ditemukan. Jadinya menggunakan distance atau search distance, yaitu jarak awal diisi dengan nilai search distance. Misalnya 40 stud, nantinya akan dibandingkan dengan jarak setiap player. Lalu di for player in pairs player get player, itu mengulang semua player yang sedang berada di dalam game. Di lokal karakter sama dengan player karakter itu mengambil karakter atau avatar dari player tersebut. Di if karakter itu mengecek apakah karakter player sudah muncul di spawn. Kalau belum spawn, script akan melewatinya. Lalu pada bagian local home dan local root ini mengambil dua objek penting yaitu humanoid untuk mengetahui kondisi player misalnya masih hidup atau tidak, dan humanoid root part yaitu titik pusat tubuh player akan digunakan untuk menghitung jarak. Pada bagian if whom and root and whom health ini NPC hanya mengecek player jika memiliki humanoid root part
HP HP atau darah lebih dari 0 atau masih hidup. Pada local disk itu untuk menghitung jarak antara player dan NPC. Root position ini posisi player, root position ini posisi NPC, dan magnitude ini menghitung jarak lurus antara dua titik. Pada if this distance then itu mengecek apakah player ini lebih dekat daripada player yang sebelumnya ditemukan. Misalnya player A di 30 stud dan player B di 15 stud. Karena 15 kurang dari 30, maka player B menjadi target barunya. Oleh teman saya yang untuk bagian sensor helikopter. Lanjut Ki. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sensor helikopter. Lokal sensor menentukan bahwa objek yang akan mendeteksi sentuhan adalah induk dari strip ini. Kalau lokal replicated store itu mengambil layanan replicated store agar server bisa mengakses objek yang disimpan di sana. Lokal game over event itu mencari jembatan komunikasi bernama game over event yang ada di dalam replicated store untuk menghubungkan script server ini dengan UI di layar pemain. Terus lokal touchpad itu membuat pembatas variabel ini digunakan untuk sekeras agar fungsi di bawah tidak berjalan berulang-ulang secara error saat mendeteksi banyak sentuhan dalam satu waktu. Terus mendeteksi sentuhan dan validasi pemain. Sensor connect. Sensor touch memicu fungsi di dalam setiap kali ada objek lain. Lokal humanoid mencari komponen humanoid dari pemain yang menyentuh sensor. Humanoid speed mengubah kecepatan jalan pemain menjadi 0. Efeknya karakter pemain akan langsung terkunci diam di tempat dan tidak bisa bergerak lagi karena game dinyatakan sudah selesai. Gadap. Oke, baik. Itu merupakan library yang kami gunakan sebagai dasar untuk membangun game Walls in the Forest tersebut. Nah, berikutnya kami akan mencoba untuk mendemokan hasil dari library yang sudah kami buat. Baik, di sini saya akan mendemokan gamenya. Jadi gamenya ini hanya mengikuti alur dari jalannya untuk bisa keluar dari hutan-hutan ini dan bisa selamat yang nantinya akan dijemput oleh helikopter. Baik, itu merupakan bagian jump scare untuk memberikan efek kejut kepada para pemain untuk menambahkan kesan horor.
Saya menambahkan ini merupakan ending dari game ini karena sudah menemukan helikopter yang artinya sebagai penyelamat, bahwa game ini penyelamat karakter. Baik, jadi itu merupakan demo game yang telah kami buat berdasarkan library yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Jadi game ini kami mengambil referensi dari game The Forest. Game The Forest ini merupakan game Steam yang kurang lebih temanya sama, yaitu tersesat di hutan dan harus survive selama beberapa hari untuk tetap bertahan hidup dan menyelesaikan game tersebut. Kurang lebih itu merupakan hasil presentasi dan hasil game yang kami buat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.